selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman musuh semua. Sudah musuh siapkan ya di Liga Eropa yang sudah kembali bergulir dari kemarin karena sudah berakhir ya dari Liga Eropanya di negara. Oke, di match pertama itu ada big match Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen. Yang kedua ada big match di Liga Prancis ya, Paris Saint-Germain versus OG Nice. Yang ketiga ada Rayo Vallecano versus Deportivo Alaves. Dan yang terakhir ada Real Zaragoza versus Racing Santander ya di Liga Suganda Spanyol 2. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di IDPNDNT ya, di seperempat dan bermain di under ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita win WH ya, dan untuk over undernya kita WH juga win setengah. Di sini skornya 1-1 ya. Di sini hampir tepat ya perkiraan Musuh Bandar. Kalau nggak 1-1 ya 0-1 ya dimenangkan oleh IDPNDNT Medellin. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Huachipato ya, bermain rakekan dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita draw dan untuk over undernya kita win ya teman-teman. Di sini sayang sekali ya. Kenapa? Karena dari Huachipato sudah sempat unggul ya teman-teman 2-1, dan dari Palestino juga mendapatkan kartu merah ya. Di sini di babak kedua, tapi malah di babak pertama ya, tapi malah kebobolan ya di menit akhir dari Huachipato. Sayang sekali karena lengah ya, menurut Musuh Bandar nganggap remeh. Sudah unggul 2-1 malah kebobolan 2-2 jadinya ya di menit-menit akhir itu. Dan di match ketiga itu Musuh Bandar ambil di Lanus ya, bermain rakekan dan bermain di under ya 2. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya teman-teman, karena skornya 2-1 ya dimenangkan oleh Atletico Palatense. Di sini sebenarnya sudah unggul dari Lanus juga ya di sini teman-teman, tapi karena mendapatkan kartu merah jadi kebobolan 2 gol ya di babak kedua. Sangat sayang sekali ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Fortaleza ya, ngasih setengah dan bermain di under ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 2-1 dimenangkan oleh Fortaleza. Dan ini dia bill kemarin yang musuh bagikan di grup ya. Dan di sini kita lihat untuk bill handicap patah di Lanus ya teman-teman. Sayang sekali karena patah di Lanus, kalau nggak kita bisa berhasil JP ya. Di sini untuk Fortaleza ngasih setengah win, DPDNT WH ya, dan Huachipato draw sekali. Dan ini ya bill JP ya yang di sore hari yang musuh bagikan di grup. Di sini berhasil profit dari bill pare sore ya teman-teman. Di sini bermain 800 dengan profit di 2 juta. Di sini hanya kena LH ya di Heidelberg United. Ini sini menit-menit akhir juga ya kebobolannya, karena sudah sempat unggul dari Heidelberg United tapi mah di comeback ya, jadi 3-2 di menit-menit akhir semua ya kebobolannya. Sayang sekali ya menurut Musuh Bandar, semoga bisa berhasil pull hijau. Dan ini dia single bet Musuh Bandar yang musuh bagikan di tele dan di semua sosmed ya, di IG dan di Facebook. Di sini Musuh Bandar bermain di Junior Barangkali tadi pagi, ngasih 1/4. Di sini win ya dengan skor 1-5 dimenangkan oleh Junior Barangkali. Dan Huachipato ya yang musuh katakan untuk ambil single betnya di over 2,5. Di sini win. Dan di sini sayang sekali ya di Gremio Porto karena loss ya, kalah 2-0. Perkiraan itu berakhir draw ya teman-teman, tapi di sini malah loss ya. Oke, itu saja yang bisa musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Dan untuk teman-teman Musuh Bandar selamat yang masih profit ya dari single bet dan dari bill pare kemarin. Dan untuk bill handicap dan over under kita di konten patah ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, akan kita bahas ya ini hari di hari Jumat. Nanti malam juga banyak bola ya, dan hari ini juga banyak match. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Musuh Bandar, yuk silakan bergabung dengan Musuh Bandar.
karena musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bayar Boja dan Pargai, yaitu musuh bandar seri grup, karena kita bisa JP bareng ya di grup. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Bayern Munchen versus Leverkusen. Oke, kita lihat untuk Bayern Munchen sendiri berada di peringkat 2 klasemen sementara Liga Jerman, dan untuk Leverkusen sendiri berada di peringkat pertama. Oke, kita lihat untuk from to dari kedua tim. Untuk Bayern Munchen saat bermain di kandang umumnya itu 67%, Ambrose 28%, Amos itu 6%, dan unggulnya kita di sini di 3,11 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 3 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Leverkusen sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 39%, away draw 28%, away loss itu 33%, dan away golnya kita di sini di 1,39 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Bayern Munchen itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Bayer Leverkusen sendiri 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Di sini terlihat Bayer Leverkusen lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Dan bisa di sini untuk Bayern Munchen itu 4 kali kemenangan, untuk Leverkusen 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 1 kali. Di sini Bayern Munchen unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan pada terdahulu. Kita bisa di sini pasarannya itu Bayern Munchen lebih dijagokan ya, dengan memberi handicap 1,4 dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 3,5, 3,4 dan 3/4. Di sini handicapnya tinggi sekali ya teman-teman. Di saat performa Bayer Leverkusen sangat baik, karena memang Bayern Munchen tahu sendiri ya dari head to head dan bermain di kandang ya ini. Jadi purannya cukup tinggi. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Leverkusen ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di over ya 3,5. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 2-2 ya, berakhir draw teman-teman. Di sini musuh bandar meyakini akan berakhir draw ya dari kedua tim. Dan kalian bisa bom single bet di Bayer Leverkusen ya. Nah, di 1. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara PSG versus Mainz. Oke, kita lihat untuk PSG saat ini berada peringkat 2 klasemen sementara Liga Prancis, dan Mainz sendiri berada peringkat 8. Oke, kita lihat untuk from to dari kedua tim. Untuk PSG saat bermain di kandang umumnya itu 67%, Ambrose 14%, Amos itu 19%, dan golnya kita di sini di 2,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Mainz sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 42%, away draw 37%, away loss itu 21%, dan away golnya kita di sini di 1,26 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk PSG itu 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Dan untuk Mainz sendiri 3 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat PSG lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk PSG itu 3 kali kemenangan, untuk Mainz itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat PSG lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbau. Kita bisa di sini pasarannya itu PSG berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1,4 dan 1,5. Dan untuk over undernya itu di 3,4 dan 2,4. Oke, setelah melihat transaksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang OG Nines ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di under ya teman-teman, 3/4. Prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini musuh bandar meyakini bakal terjadi berakhir draw ya. Dan kalian bisa bom single bet di under ya, 3/4. Oh, tinggi sekali ya untuk kayaknya. Kalian bisa bom di under 3. Karena di sini musuh bandar meyakini under 3 ya, teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Rayo Vallecano versus Alaves. Oke, kita untuk Rayo Vallecano saat ini berada di peringkat 12 klasemen sementara Liga Spanyol, dan untuk Alaves sendiri berada di peringkat 10. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk Rayo Vallecano saat bermain di kandang umumnya itu 45%, Ambrose 25%, Amos itu 30%, dan unggulnya kita di sini di 1,40 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Alaves sendiri saat bermain di tandang away-nya itu 25%, away draw 33%, away loss itu 42%, dan away golnya kita di sini di 0,83 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Rayo Vallecano itu 2 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Alaves sendiri 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan.
Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Rayo Vallecano itu 4 kali kemenangan. Untuk Deportivo Alavés itu 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Rayo Vallecano lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu Rayo Vallecano lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2, 1 3/4 dan 2 1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Rayo Vallecano ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya 2. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh Rayo. Di sini musuh Bandar meyakini Rayo Vallecano akan menang pertandingan ya teman-teman. Nah, dari bermain di kandang dan terlebih dari head to head-nya lebih unggul ya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Zaragoza versus Santander. Kita lihat sini untuk Zaragoza berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Suganda 2. Dan untuk Santander sendiri berada di peringkat 6. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Zaragoza saat bermain di kandang umumnya itu 46%, home draw itu 42%, home loss itu 13%, dan home goalnya kita di sini di 1,25 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Santander sendiri saat bermain di tandang UW-nya itu 22%, UW 30%, UW loss itu 48%, dan UW golnya kita di sini di 0,78 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Zaragoza itu 5 kali kemenangan, dan untuk Racing Santander sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Zaragoza lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Zaragoza itu 4 kali kemenangan, dan untuk Santander itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini Zaragoza lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini teman-teman. Zaragoza berjagokan dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2, 2 1/4 dan 1 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Zaragoza ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya teman-teman, 2. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 2-0 ya dimenangkan oleh Zaragoza. Di sini musuh Bandar meyakini 2-0 ya teman-teman. Jadi kalian bisa ambil over tepat di 2. Kemungkinan kalau terjadi lebih bagus ya 2-1 ya, dimenangkan Zaragoza. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam nih, lengkap dengan analisa musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika bermain luar pertandingan musuh berikan para di, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh Bandar ya, itu gratis, mau bayar-bayar sama sekali. Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parlay, itu semua musuh Bandar saya di grup. Dan musuh Bandar juga aktif bermain di Tele dan IG, kalian bisa lihat di Tele musuh Bandar dan IG musuh Bandar 29 untuk single bet bomnya ya. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh Bandar. Salam musuh Bandar.